Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di tempat belajar menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Sekarang coba kalian perhatikan teks berikut ini. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamada Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia tentunya. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gopar Pringgodingdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berikut sekilas video pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berdasarkan teks tersebut, kita akan belajar membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah peta pikiran. Biasanya di sana terdapat kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang kata tanya tersebut.
Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana, kata tanya itu digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Sekarang kita akan membuat mind mapping dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi. Apa yang dilakukan Insinyur Soekarno di rumah Laksamana Maeda? Mengapa Jepang menyerah pada tentara sekutu? Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana proses terjadinya perumusan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Di mana tempat dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh pihak sekutu, sehingga Jepang mengalami kemunduran. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pertanyaan keempat, perumusan teks proklamasi dilakukan dengan cara musyawarah antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya, teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Sekarang, coba kalian perhatikan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua, muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang ada waktu itu menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda, yaitu golongan muda dan golongan tua. Para pemuda
mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah antara rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat dan dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak pihak manapun. Itulah kelima makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Berikut ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, dan akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xeropit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halopit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal. Dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidropit. Contoh, tumbuhan hidropit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higropit. Contoh tumbuhan higropit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan penus. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan penyesuaian untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan bunga raplesia. Bunga raplesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan.
Kemudian, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Selain tumbuhan tadi, ada juga bunga dandelion. Bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, anak-anak, itulah materi sekilas tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.